Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'dah, yang kami hormati segenap jajaran Bapak Ibu Guru SMA Maryam dan segenap rekan-rekan yang hadir pada saat ini. Alhamdulillahirabbil alamin, kita bisa dipertemukan kembali pada majelis yang mulia ini, yakni kajian kitab Safinatun Najah yang diampu oleh Ustadz Mambaul Ulumuddin. Dan pada kesempatan hari ini beliau akan memaparkan materi dalam kitab Safinatun Najah, yakni kajian tentang murtad. Nanti bagaimana kriteria dan sebab-sebab daripada murtad ini, karena tidak bisa dipungkiri bahwa nanti setiap kegiatan kita sehari-hari yang dianggap remeh itu ternyata bisa berpotensi kepada murtad ini. Dan bagaimana nanti kajian dan pembahasannya akan disampaikan oleh Ustadz Mambaul Ulumuddin. Kepadanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa ahli baitihi wa ashabihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Hadratil muhtaramin, para alim, para ulama, segenap Bapak Ibu dan guru yang hadir saat ini, dan semua siswa-siswi SMA Maryam kelas 10, 11, 12 yang insyaallah jadi calon-calon pemimpin dunia, calon-calon imam Masjidil Haram, calon presiden, calon pemimpin-pemimpin di bangsa Indonesia. Dan insya Allah yang hadir semua saat ini beserta anak turun kita semuanya, moga-moga menjadi ahli surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mari kita awali dengan baca doa thalabul ilmi. Moga-moga diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ilmu yang bermanfaat, ilmu yang barokah, ilmu yang mengantarkan kita semuanya selamat dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli 'ala Sayyidina Muhammad wa ashili zalimin bidzalimin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ashili zalimin bidzalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Kajian kita kali ini di kitab Safinatun Najah, termasuk yang tidak perlu dihormati atau yang ghairu muhtaramin, ya, terkait kemarin masih tayamum. Ini adalah salah satunya murtad. Murtad ini apa?
orang yang keluar dari agama Islam. Ya, orang yang keluar dari agama Islam ini dikatakan murtad. Maka kita ini harus selalu gondeli agama Islam ini sampai mati. Itu yang benar. Jadi gondeli ini saya mati. Ya. Adapun NKRI hanya harganya mati. NKRI harga mati. Tapi Islam harus dibawa sampai mati. Bagaimanapun kondisinya, jangan sampai terpengaruh karena lawan jenis. BE ono yang tertarik menarik kalian gara-gara lawan jenis. Mungkin gantengnya, mungkin ayu nih, tapi bukan agama Islam, menarik kalian untuk ikut agama lain. Hati-hati, baiknya ditolak. Gara-gara ekonomi, gara-gara yang lainnya, maka jangan terpengaruh untuk bisa keluar dari agama Islam. Oke. Murtad ini ada beberapa sebab. Ada beberapa sebab. Pertama, murtad ini sebab keyakinan. Murtad sebab keyakinan dalam artian mengingkari sifat Gusti Allah. Oh, Gusti Allah itu tidak besar, berarti kecil. Wah, itu langsung murtad. Langsung murtad. Sifatnya Gusti Allah kan ada 99. Ya, mulai dari Rahman Rahim sampai terakhir Sobur 99. Itu kalau kalian ingkari maka menjadi kafir. Hati-hati, murtad. Mengingkari kebenaran Al-Quran. Al-Quran tidak benar, salah. Oh, langsung dia murtad. Ya, mengingkari kebenaran Al-Quran, mengingkari kenabian Muhammad SAW. Jadi mengingkari kanjeng Nabi itu juga kafir, alias murtad. Hati-hati, ojo gampang-gampang. Ya. Pak, senajan guyon Pak, sama. Senajan guyon tidak boleh. Ya, tidak boleh kayak guyon-guyonan. Atau malah kemudian mengatakan gini, Al-Quran tidak diturunkan dari Allah. Sudah. Itu kata-kata yang kemudian harus dihindari. Jangan. Ya, jangan. Jadi murtad yang seperti ini berbahaya. Itu yang pertama. Yang kedua, murtad sebab perbuatan. Murtad sebab perbuatan. Bagaimana Pak yang perbuatan ini dikatakan sebagai bentuk pemurtatan? Suatu contoh seperti sujud sakliyane Gusti Allah. Sujud sakliyane Gusti Allah. Sujud datang pada siapa? Hati-hati. Ya, itu juga kategori murtad lewat perbuatan. Ono sholat. Sholat itu, sholat lima waktu itu gak wajib. Sudah. Kalau dia meyakini itu, apalagi sampai dengan perbuatan tidak perlu sholat, maka dia juga kategori murtad. Pak, kalau saya memang sholatnya bolong-bolong Pak, tapi masih yakin dengan Gusti Allah, belum murtad, tapi tetap dosa gede. Meninggalkan sholat itu jangan buat remeh-remehan, dosa gede. Karena itu kewajiban kita kepada Gusti Allah. Oke. 3. Murtad sebab ucapan. Hati-hati. Ngomong sak ngomong dihati-hati. Yang bagaimana Pak dikategorikan sebagai murtad ucapan, menghina Gusti Allah, melaknat, mencaci maki, menjelekkan Gusti Allah, itu langsung murtad. Ya, hati-hati. Ngomong sak ngomong dikontrol, maka mulutmu adalah harimau. Ngomong sak ngomong hati-hati. Gara-gara mulut dihormati orang, gara-gara mulut disenengi wong,
itu juga gara-gara lisan. Hati-hati. Ada lagi meremehkan Rasulullah SAW. Kanjeng Nabi diremehno, padahal nanti kanjeng Nabi yang akan menolong kita di hari yaumil kiamat. Menuduh dengan tuduhan kanjeng Nabi itu berbuat kotor, jangan. Pernah kan ada orang selain Islam itu menuduh kanjeng Nabi itu, oh itu termasuk perzinaan dengan istri yang begitu banyak. Ya biarkan kalau mereka, kalau kita sebagai umat Islam jangan. Ya jangan menghina, melecehkan kanjeng Nabi, jangan. Termasuk meremehkan nasabnya kanjeng Nabi lo ya. Meremehkan nasab kanjeng. Oh kanjeng Nabi kur nasabnya sudah, jangan. Termasuk nanti nasab-nasab yang lainnya, jangan pernah meremehkan. Kalaupun tidak kategori murtad, berbahaya. Ngremehno wong itu ndadekno nanti berbahaya. Ojo sampai ngremehno wong. Kita tidak tahu yang hadir saat ini apakah manusia biasa atau wali nih, Gusti Allah tidak tahu. Iso ae sing jenenge sohib gak patok ngreken, tapi wali ya iso ae. Tapi ndelok potongane ya gak lah. Ya. Jadi kita tidak boleh meremehkan siapapun karena kita tidak tahu dia wali nih Gusti Allah atau tidak. Nek pas wali nih Gusti Allah, terus Gusti Allah gak seneng, gak ridho, bahaya. Oke. Menghina para nabi yang ada 124.000, tidak usah pakai rupiah, 124.000 itu jumlahnya nabi, kayak rupiah udah di duit lah. 124.000 jumlah nabi yang jumlahnya itu. Kalau rasul berapa? 313. Kalau jumlahnya nabi sekaligus rasul ada? Kalau nabi 124.000, kalau rasul 313. Kalau nabi sekaligus rasul berapa jumlahnya? Ini ada yang menambahkan. Jadi 124.000 itu yang nabi, yang rasul 313. Karena saya tanya jumlahnya nabi sekaligus rasul, maka dijumlahkan 124.313. Itu namanya nabi dan rasul. Jumlah kuabe. Tapi kalau nabi sekaligus rasul ada berapa? Nabi sekaligus rasul berapa? 25. Mulai dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad. Ngono lho sing pinter, sing cerdas. Kalau total jumlahnya nabi tok 124.000, nek rasul tok 313. Nek nabi sekaligus jadi rasul itu ada 25 nabi. Itu jangan diremehkan. Jumlah para nabi dan rasul itu jangan diremehkan, apapun bentuknya. Jangan meremehkan para nabi-nabi dahulu. Memang nabi-nabi dahulu itu ada yang istrinya banyak. Zaman nabi yang usianya panjang-panjang, ada yang istrinya sampai 100, 1000, ada. Loh kok gitu Pak? Iya, zaman itu udah ada syariat. Syariatnya Kanjeng Nabi adalah kalau punya istri hanyalah 4 untuk umat. Di Kanjeng Nabi ada riwayat Kanjeng Nabi itu istrinya 11, ada riwayat yang lainnya istrinya 9. Itu Kanjeng Nabi. Untuk kita dibatasi oleh Kanjeng Nabi sebagai syariat adalah hanya 4. Kenapa? Itu sudah aturan main Gusti Allah. Tidak usah ditawar-tawar lagi. Bagi yang siap ya silakan, silakan. Yang terakhir, murtad sebagai bentuk ucapan adalah takfir. Takfir, menuduh orang lain kafir. Jangan. Kalau tidak bisa menunjukkan saksi sekaligus menunjukkan dia adalah orang kafir, maka kafirnya dia akan berbalik alah kepada kalian. Dosane gitu ya. Nanti kalian kafir diri kalau menuduh orang kafir. Sama dengan halnya sekarang lagi viral. Mohon maaf, ini mau benar mau salah. Jangan pernah menghina beliau, yaitu Bapak Dahlan Iskan. Itu sudah ketika YouTube itu di-share,
karena beliau pakai patun jalan-jalan sudah dihina, dilecehkan. Jangan. Belum tentu apa yang kita lihat sama dengan apa yang disampaikan. Ustaz, Pak, kalau emang betul bagaimana? Cara kita 3 hal melihat fenomena yang seperti itu adalah 3 hal. 1, jangan menghina atau meremehkan Pak Dahlan Iskan atau siapapun. Yang kedua, kita harus kasihan kalau memang demikian. Kalau beliau itu berpindah agama, kita harus kasihan. Yang kedua. Yang ketiga, didoakan. Understand? Maka jangan gampang-gampang menghina orang lain yang beragama selain Islam. Didoakan, muga-muga mendapat hidayah. Maka kita semuanya, kalian semuanya, saya ajak mendoakan beliau. Jika memang itu adalah benar demikian, kita doakan. Karena beliau punya jasa yang luar biasa bagi tahfidz Quran. Pernah beliau memberangkatkan umroh 30 hufat. Bayangkan, di saat beliau waktu itu Islam. Kalau sekarang beliau berpindah agama, kita doakan moga-moga beliau mendapatkan hidayah dan moga-moga beliau bisa menjadi Islam lagi. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Oke, itu ya. Jadi kalau ada orang yang murtad, ada orang yang kafir, yang pindah agama, jangan dijelekan. 2, kasihanilah dia. Sakno rek, sakno masya Allah, gitu, harus gitu. Yang ketiga, doakan. Oke, apakah ada dalil Pak terkait dengan murtad? Banyak. Di antaranya ada 4 dalil dari Al-Quran, yaitu surat Al-Baqarah 1, Al-Baqarah ayat 217. Orang yang murtad amalnya hilang blas kalau dia belum masuk Islam. Jadi dia semama mulai kecil ya, itu agama Islam sampai mungkin usia dewasa. Ternyata dia usia dewasa murtad sampai mati, amalnya hilang belas, gak duwe amal Islam belas. Maka jangan pernah murtad. Itu di Al-Baqarah ayat 217. An-Nahl ayat 106. Gusti Allah mengingatkan kita, orang yang kafir mendapatkan azab yang besar. Loro uripe. Nek wis loro uripe bahaya, ojo sampai kafir, mutlak. Ketiga, surat Ali Imran ayat 90 sampai 91. Orang yang setelah iman terus kafir alias murtad, terus ternyata tambah murtad, tambah murtad, tambah murtad, orang itu hidupnya termasuk kategori sesat selama dia dibawa sampai mati. Nih dia belum mati, ternyata sudah Islam, aman. Makanya orang yang beragama selain Islam itu ndak oleh didongakne ketika mati. Duh, kenapa Pak? Apakah sampai? Tidak pernah sampai. Ya, kalau orang mati, mohon maaf ya, beda agama dengan kalian, mungkin bolehnya, paliknya, atau mungkin orang tuanya, walaupun orang tua kalian, kerabat kalian, kalau beragama selain Islam tidak boleh didoakan. Nabi Ibrahim saja pernah ditegur oleh Gusti Allah, wahai Ibrahim, ojo mau dongakno bapakmu Azar. Kenapa? Dia kafir, gak nyambung. Ya, gak nyambung. Apapun kalau sudah kafir tidak nyambung. Termasuk nanti waris pun itu tidak nyambung. Termasuk lagi kalau ada orang mati kafir beragama selain Islam, itu wajib hukumnya dipisah. Sing Islam gumbul sing Islam, sing selain Islam gumbul selain Islam. Loh, kenapa Pak? Panas. Bagi orang yang Islam panas, harus dipisah. Senajan pisahnya hanya pakai garis pagar, tidak apa-apa, karena emang tidak ada lahan lagi. Syukur-syukur bagus lagi, sebelah kanan itu miliknya orang Islam, sebelah kiri itu miliknya orang kafir, tidak apa-apa, sudah dipisah oleh jalan. Kan ada, kalau tidak salah daerah Mojo
jojoran, itu sebelahnya itu Islam, sebelahnya itu campuran. Seperti itu harusnya. Tidak boleh Islam digabung dengan Kristen, tidak boleh. Atau selain agama Islam, tidak boleh. Karena apa? Kasihan yang Islam panas. Karena ya mohon maaf, secara akidah kita, orang selain Islam itu ya digebui tenanan. Walaupun sing Islam ya digebui jelas, tapi kan ada intensitas karena dia Islami. Nek sing kafir lo sampai kiamat digebui tanpa ampun. Lah itu kan kasihan sing Islam. Maka pernah ada kejadian di salah satu makam, orangnya adalah orang soleh, pokoknya orang baik, itu meninggal dunia, masih muda. Itu ibunya atau orang tuanya diimpikan, "Bu, saya dipindah, Bu, saya di sini panas." Itu berkali-kali seperti itu. Terus kemudian kok berkali-kali ibunya yakin, meminta orang-orang untuk bisa memindahkan jasadnya ke tempat lain, karena di situ adalah orang-orang selain Islam. Oke. Ayat yang terakhir, yaitu Gusti Allah menyampaikan lagi, innal ladzina kafaru wa matuhum kufar falayuqbala min ahadihim mil'ul ardi dzahaban wal iftadabi ulaika lahum adzabun alim wa ma lahum min nasirin. Orang yang murtad, orang yang kafir, azabnya pedih dan gak ono sing nolong. Wis loro urip di alam barzah, tapi ternyata juga ndak ono sing nolong. Maka kita berdoa kepada Gusti Allah, moga-moga kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selalu bisa memegangi agama Islam. Pak, apakah ada doanya? Kanjeng Nabi menuntun kita usahakan sebelum tahiyat, sebelum salam baca doa Allahumma, tirukan saya, Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Baca doa itu sebelum salam supaya apa? Hati kita ditetapkan tsabbit qalbi ala dinik, supaya hati kita tetap dalam agama Gusti Allah, yaitu agama Islam. Itu sunnah dibaca sebelum salam. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Nek gawe ngimami tinggal berubah. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Yang tadi kolbi gawae dhewe, nek gawang akeh tsabbit qulubana ala dinik. Baik, moga-moga kembali lagi kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari kemurtatan sampai kita ternyata meninggal dunia. Moga-moga dalam keadaan husnul khotimah lewat mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا ربي زدني علما نافعا ووافقني عملا صالحا بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم كلام يمل سماعه تنزه عن قول وفعل ونية به أستغفي من كل داء ونور دليل لقلبي عند جهلي وخيراتي فيا رب
بمتعني بسر حروفه ونور به قلبي وسمعي ومقلاتي آمين يا رب العالمين. كفرة المجلس سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والله موافق إلى قوم طارق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.